Baru-baru ini ramai sekali dibicarakan di sosial media. Di kota Semarang ada seorang istri oknum TNI yang mengalami penembakan oleh beberapa orang. Dan ternyata setelah diusut pelakunya adalah suaminya sendiri. Dalang dibalik itu adalah suaminya sendiri. Dan dalam hal ini mungkin beberapa dalam perasaan kita muncul rasa khawatir, rasa cemas menikah dengan orang yang salah. Kita tidak takut menikah, tapi takut menikah dengan orang yang salah. Karena beberapa kasus yang dijumpai, yaitu kekerasan suami terhadap istrinya, tindakan kejahatan suami terhadap istrinya, bahkan dalam kasus ini adalah percobaan pembunuhan suami terhadap istrinya. Lalu bagaimana caranya memilih pasangan yang baik agar kita selamat dari hal ini? Jadi untuk teman-teman, tonton videonya sampai akhir, kita akan bahas ini bersama aku, Dewi Ruspita. Jadi yang pertama, untuk memilih pasangan, kita perlu menentukan standar untuk itu, teman-teman. Ibaratnya ya, di perusahaan untuk merekrut karyawan saja itu ada kualifikasinya seperti apa, misalkan karakternya harus seperti apa, kayak gitu. Apalagi untuk menikah, apalagi untuk pasangan hidup kita. Jadi teman-teman perlu menentukan standar itu. Dan biasanya standar orang itu berbeda-beda berdasarkan dari bagaimana kita mendefinisikan diri kita juga. Jadi teman-teman juga perlu memberikan deskripsi terbaik terhadap diri kamu, karena kalau kita merasa diri kita itu baik, kita merasa diri kita itu pantas, maka kita hanya akan memilih orang-orang yang pantas bersama kita. Kita hanya akan memilih orang-orang yang baik yang berhak bersama kita, seperti itu. Aku adalah perempuan yang baik, aku adalah perempuan yang berharga, sehingga aku hanya berhak bersama dengan orang-orang yang baik saja. Bawah sadar kita akan bilang seperti itu. Dan ini berarti juga kamu harus mencintai diri kamu, kamu harus menyayangi diri kamu harus memberikan kasih terhadap diri kamu. Karena ibaratnya kita akan memberikan yang terbaik untuk sesuatu yang kita cintai. Misalkan kamu punya binatang peliharaan yang sangat kamu sayangi, kamu hanya akan memberikan yang terbaik buat dia. Kamu punya sahabat yang kamu sayangi, kamu hanya akan memberikan yang terbaik untuk dirinya. Seperti itu. Gitu juga kamu lakukan hal itu untuk diri kamu sendiri, sehingga kamu punya standar pasangan seperti apa yang kamu butuhkan, pasangan berkualitas seperti apa yang kamu perlukan dalam hidup kamu, sehingga otomatis ketika kamu sudah punya standar, kemudian ada orang yang datang ke kamu namun tidak sesuai dengan standar yang kamu tentukan, kamu tidak akan menerima itu. Ibaratnya kamu udah ngasih filter terhadap diri kamu sendiri, terhadap pasangan seperti apa yang kamu butuhkan untuk kamu nikahi, pasangan seperti apa yang kamu butuhkan untuk kamu bersamai selama umur hidup kamu. Seperti itu. Contoh dalam perusahaan, ketika rekrutmen menentukan kualifikasi, karakter orang yang dibutuhkan adalah jujur, kemudian bertanggung jawab, komunikasinya baik, kemudian dan lain sebagainya. Tapi ternyata ada yang datang, kemudian setelah dilakukan pengecekan dia tidak memenuhi standar ini, dalam hal ini dia bohong misalkan, tentu tidak akan diterima oleh perusahaan tersebut. Gitu juga untuk diri kamu sendiri, karena kamu berhak untuk mendapatkan yang terbaik. Dan setelah kamu menentukan standar, kemudian ada orang yang datang ke kamu, dia tampak baik, dia tampak sopan atau tampak sebagaimana standar kamu, itu tidak boleh langsung diterima begitu saja hanya dengan sekali pertemuan atau dalam seminggu pertemuan atau bahkan dalam 2 bulan pertemuan tanpa pengecekan. Jadi kamu perlu melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap bagaimana karakternya, cocok gak sih sebagaimana apa yang kamu dapatkan di first impression, sesuai atau tidak di kehidupannya sehari-hari seperti apa, ketika tidak bersama kamu dia orangnya kayak gimana. Itu mohon untuk dicek, karena pengecekan itu yang akan membantu kamu untuk memfilter orang-orang yang benar-benar baik itu gimana. Karena beberapa yang terjadi ketika masih pacaran atau pendekatan sebelum menikah itu begini begitu baik dan lain sebagainya, dan ternyata setelah menikah itu baru kebuka topengnya dan kaget, loh kok ternyata seperti ini. Nah ternyata pas ditanya, kamu udah ngecek belum sebelum menikah? Belum. Nah itu teman-teman, jadi pentingnya pengecekan. Setelah kamu menentukan standar dan ada orang yang datang ke kamu perlu melakukan pengecekan. Dan setelah kamu melakukan pengecekan, kemudian ada beberapa sifat, beberapa karakter yang tidak bisa kamu toleransi, tidak masuk dalam standar kamu. Misalkan orangnya ternyata tidak setia, orangnya ternyata abusive atau kasar secara verbal ke kamu, kasar dalam bentuk tindakan, orangnya manipulatif, mohon untuk di stop saat itu juga, jangan dilanjutkan. Tapi aku udah terlanjur lama sama dia, tapi orang tua aku udah kenal banget sama dia. No, jangan dilanjutkan.
Entah orang tua kamu sudah kenal sama dia atau kamu udah lama sama dia sekalipun, kalau kamu sudah jumpai beberapa sifat, beberapa karakter yang tidak baik, karena kalau nanti semakin kamu lanjutkan, nanti kalau udah menikah dia pasti sembuh kok, kan udah menikah, pasti beda. No, beberapa kasus yang terjadi bukannya lebih baik tapi lebih parah. Karena beberapa waktu itu ada yang terjadi ketika pasti pacaran itu udah mengeluarkan kata-kata kasar, kemudian sering mengumpat dan lain sebagainya, merendahkan harga diri pasangannya, si perempuan dengan ngata-ngatain dan lain sebagainya, membuat semakin tidak percaya diri, kemudian semakin dilanjutkan dan akhirnya menikah karena beranggapan ketika menikah nanti akan sembuh seperti itu. Tapi apa yang terjadi setelah menikah? Setelah menikah malah lebih parah. Bukan cuman perkataan aja, tapi sampai mukul, tindakan, dan semakin menyakiti. Oke, bisa bercerai ketika ini terjadi, tapi masalahnya bagaimana dengan luka yang ditinggalkan? Karena setiap orang punya waktu penyembuhan yang berbeda-beda, ada yang sebentar, ada yang lama. Nah, dalam hal ini bagaimana? Bisa jadi tanda ini adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kamu tidak melanjutkan, karena Allah ingin kamu bahagia bersama dengan orang yang baik, bersama dengan orang yang tepat. Jadi seperti itu ya teman-teman. Mohon untuk dijadikan perhatian karena beberapa ini banyak sekali terjadi di sekitar kita. Ketika menjumpai suatu warning, ketika menjumpai suatu red flag, itu tidak dihentikan saat itu juga, tapi tetap dilanjutkan malah sampai menikah, hingga akhirnya ketika menikah timbul kekerasan dalam rumah tangga, kemudian timbul trauma yang dirasakan yang akan melukai diri sendiri. Dan yang paling utama selain usaha-usaha yang kita lakukan tadi adalah libatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap keputusan yang akan kita ambil, di setiap keputusan yang kita ambil. Karena Allah yang tahu apa yang terbaik buat diri kita saat ini dan juga di masa depan seperti apa, sedangkan diri kita tidak tahu apa-apa. Kita minta perlindungan sama Allah dari orang-orang yang berniat buruk, dari orang-orang yang buruk untuk diri kita sekarang dan masa depan kita. Kita minta orang yang baik yang akan dibersamakan dengan kita pun perlindungan, insya Allah Allah akan menjaga kita dari orang-orang yang buruk, dari keputusan-keputusan yang menimbulkan penyesalan di kemudian harinya. Jadi teman-teman yang belum menikah, mungkin akhir-akhir ini kamu menjumpai beberapa kasus yang membuat takut, kemudian menimbulkan kecemasan dalam hati dalam memilih pasangan. Namun tenang saja, asalkan kamu meminta bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga kamu, untuk membersamakan kamu dengan orang-orang yang baik, kemudian melibatkan Allah di setiap keputusan yang akan kamu ambil, dan melakukan beberapa usaha tadi, pengecekan, kemudian menentukan standar diri, kembali lagi memohon sama Allah untuk diberikan petunjuk terhadap orang yang baik, kemudian dijauhkan terhadap orang yang kurang baik. Insya Allah akan baik-baik saja, Allah akan menjaga kita seperti itu. Karena memang ya kita tidak bisa mengendalikan masa depan, kita tidak bisa menjumpai atau kita tidak bisa mengontrol siapa yang akan kita jumpai beberapa detik kemudian. Maka dari itu kita mohon sama Allah, kita berdoa sama Allah untuk meminta dibersamakan dengan orang-orang yang baik, dipasangkan dengan orang yang baik, dan memberikan kebahagiaan untuk kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat dan di surga. Seperti itu, semoga kita bisa mengambil pelajaran dari peristiwa yang terjadi pada kasus ini dari sisi positifnya. Ketika kamu merasa cemas, ketika kamu merasa khawatir, jika itu dalam batas normal, it's okay, gak apa-apa, kita gunakan ketakutan itu, kita gunakan kecemasan kita untuk memilih orang yang baik sebagai batasan diri kita untuk memilih orang yang baik. Karena kalau misalkan kita ada rasa khawatir, kita ada rasa cemas, itu akan memberikan sinyal bagi diri kita, oh orang yang baik itu seperti ini ya, orang yang red flag itu seperti ini, kayak gitu. Jadi kecemasan itu kita manfaatkan untuk memilih orang yang baik. Jadi seperti itu. Terima kasih banyak sudah peduli terhadap diri sendiri, terima kasih banyak sudah memutuskan untuk menyayangi diri sendiri dan nonton video ini sampai akhir. Semoga untuk kamu yang berencana untuk menikah, dipasangkan dengan orang yang baik, dipasangkan dengan orang yang menyayangi kamu dan memberikan kebahagiaan terhadap diri kamu. Sampai jumpa di video selanjutnya bersama aku Devi Puspita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.